Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat kembali rumus untuk mencari gaya kolom. Simbol adalah F dalam satuan Newton. Di sini rumusnya adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R dikuadratkan. Dengan K adalah tetapan kolom, yaitu di sini K-nya sebesar 9 dikali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 adalah muatan pertama dan Q2 adalah muatan kedua dalam satuan kolom. Dan R adalah jarak antara kedua muatan dalam satuan meter. Kita simak bersama-sama di sini soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Ketiga muatan listrik Q1, Q, dan Q2 adalah segaris. Bila besar Q, muatan Q-nya di sini diketahui yaitu 5 mikrokolom yang kita ubah ke kolom menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Karena 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian diketahui pada gambar Q1-nya adalah 30 mikrokolom yang kita ubah ke kolom menjadi 30 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan Q2-nya di sini diketahui 60 mikrokolom. Kita ubah ke kolom menjadi 60 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan diketahui jarak antara muatan Q ke muatan Q1 kita misalkan dengan R1 yaitu sejauh D dan diketahui pada soal D-nya sama dengan 30 cm. Berarti sama dengan 30 cm yang kita ubah ke meter menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, kemudian untuk jarak dari muatan Q ke Q2 kita misalkan dengan R2 diketahui sejauh 2D. 2D berarti 2 dikali 30 kita dapat menjadi 60 cm atau diubah ke meter menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 1 satuannya adalah meter. Nah, di sini ditanya gaya yang bekerja pada muatan Q. Di sini muatan Q diketahui muatan positif karena besar muatannya positif, Q1 juga positif, dan Q2 juga positif karena besar muatannya positif di sini semuanya. Nah, kita lihat gaya kolom yang bekerja di antara muatan Q dan Q2. Karena sama-sama positif, maka akan tolak-menolak sehingga arah gaya kolomnya akan ke kiri. Kita misalkan gaya kolom yang bekerja di antara muatan Q dan Q2 dengan F2, dan antara muatan Q dan Q1 arah gaya kolomnya akan tolak-menolak karena sama-sama positif muatannya, maka arah gaya kolomnya akan ke kanan. Kita misalkan dengan F1 yaitu gaya kolom yang bekerja di antara muatan Q dan Q1. Untuk menentukan arah gaya kolom total, kita harus mencari apakah lebih besar F1 atau F2. Agar lebih paham langsung kita cari di sini untuk F1 terlebih dahulu, maka rumusnya adalah K dikali di antara muatan Q dan Q1 berarti dikali Q dikali Q1 dibagi dengan di sini R1 dikuadratkan. K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9, Q-nya yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 6, Q1-nya yaitu 30 dikali 10 pangkat minus 6, dibagi R1-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 1, kemudian dikuadratkan. Kita lanjutkan di sini, maka kita dapat untuk F1-nya berarti sama dengan 9 dikali 5 dikali 30, kita dapat menjadi 1350. Kemudian di sini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau dikali pangkatnya tinggal kita jumlahkan, 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6. Kita dapat pangkatnya menjadi minus 3. Kemudian dibagi dengan, di sini 3 kuadrat yaitu 9, 10 pangkat minus 1 dikuadratkan yaitu 10 pangkat minus 2. Nah, ini kita coret, di bawah kita dapat 1, di atas kita dapat 150. Maka kita dapat F1-nya berarti di sini sama dengan 150 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 2. Kalau dibagi pangkatnya tinggal kita kurangi berarti minus 3 dikurang minus 2. Maka kita dapat di sini pangkatnya menjadi 10 pangkat minus 1. Satuannya adalah Newton atau bisa ditulis 15 Newton. Nah, lanjut kita cari untuk F2 di sini. Nah, kita lanjutkan di sebelahnya. Maka untuk F2 di sini berarti sama dengan K dikali Q dikali Q2 dibagi dengan R2 kemudian dikuadratkan. Maka di sini K-nya kita masukkan yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, Q-nya di sini yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 6, dikali Q2-nya adalah 60 dikali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan R2-nya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 1, kemudian dikuadratkan. Nah, ini kita hitung. 9 dikali 5 dikali 60 kita dapat menjadi 2.700, kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6. Kita dapat tadi menjadi 10 pangkat minus 3. Dibagi 6 kuadrat itu 36, 10 pangkat minus 1 kuadratkan itu 10 pangkat minus 2. Nah, ini bisa kita coret, di bawah kita dapat 1, di atas kita dapat 75. Maka di sini kita dapat ini menjadi 75 dikali 10 pangkat minus 1. Satuan adalah Newton, atau bisa ditulis 7,5 Newton. Nah, di sini F1 lebih besar dari F2, maka di sini otomatis dia akan cenderung bergerak lebih ke arah F1 karena gaya F1 lebih besar. Berarti ke arah muatan Q2. Berarti yang menuju muatan Q1 jelas salah. Opsi A salah, opsi C salah, dan opsi delta di sini salah. Nah, untuk menentukan jawabannya, untuk mencari resultan gaya, di sini F gaya totalnya, berarti kita misalkan yang besar itu yang positif, berarti F1, kemudian F2-nya karena kecil berarti negatif, berarti dikurang F2. Jadi karena gayanya berlawanan harus dikurang. Nah, di sini F1-nya kita masukkan 15 Newton, dikurang F2-nya 7,5 Newton, maka kita dapat untuk F atau gaya resultannya adalah sebesar 7,5 Newton dan menuju ke arah Q2. Jadi jawabannya paling tepat berada di opsi yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.